Oke, halo teman-teman semua. Selamat malam dan selamat datang pada webinar Menang Lomba dengan judul Beat the Beast: A Deep Dive into IT, Business and Design Competition. Perkenalkan, saya Fatima Zahra yang akan memandu teman-teman semua dari awal hingga akhir acara hari ini. Gimana nih kabar teman-teman semua? Kalau aku sih luar biasa baik ya, karena aku excited banget untuk menerima insight baru mengenai perlombaan sesuai tema kita pada hari ini, yaitu The Business Dynamo. Sebelum dimulai, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media partner, yaitu FRI Heights, UKM Search, Genpi Komisariat Telkom University, ERP Laboratory, ISD Laboratory, EDE Laboratory, Pro Club, dan Anak Bisnis. Dan kami tidak lupa juga berterima kasih kepada teman-teman yang membantu persiapan acara hingga terlaksananya webinar Day 3 ini. Oh ya nih teman-teman, supaya acara kita lebih interaktif dan teman-teman bisa mencerna materi dengan lebih baik, boleh nih on cam dulu. Kalau aku lihat baru beberapa ya yang on cam ya, masih banyak yang belum. Ayo jangan lupa juga menggunakan virtual background yang telah di-share di grup WhatsApp. Ditunggu ya teman-teman untuk on cam-nya. Tidak lupa juga, sebelum kita melanjutkan acara pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kalau aku tebak nih teman-teman, di sini pastinya udah pada familiar gak sih dengan menang lomba? Apalagi hari ini itu adalah hari ketiga sekaligus hari terakhir dari series webinar volume 1-nya Menang Lomba. Tapi untuk teman-teman yang mungkin baru join atau yang masih belum familiar nih dengan background dari Menang Lomba, tenang aja, aku akan langsung invite co-founder Menang Lomba untuk menjelaskan lebih lanjut lagi apa sih sebenarnya Menang Lomba itu. Oleh karena itu, kepada Bang Hanif, selaku co-founder Menang Lomba, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Fatimah untuk waktunya. Mungkin aku izin share screen terlebih dahulu. Oke, oke. Apakah sudah muncul di layar, teman-teman? Sudah, Bang, aman. Sudah ya? Oke, sip. Thank you Fatimah untuk waktunya. Ya, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kenalin, aku Hanif Muflihul. Ya, di sini sebagai co-founder dari Menang Lomba dan juga sebenarnya di sini juga ada beberapa tim yang dari Menang Lomba yang join di Zoom kali ini. Nah, cuman sebelum aku mengenalkan tentang Menang Lomba, mungkin pertama aku juga mau say thank you dulu kali ya untuk partner, organization partner yang berhasil untuk mengadakan event ini, yaitu ada MTO dan juga FPS. Kita akhirnya bisa kolaborasi untuk membuat event webinar pada malam hari ini. Dan tak lupa, aku juga mau ngucapin thank you banget nih buat Kak Age Selani udah mau berkenan buat menjadi pembicara dan sharing tentang lomba bisnis di Day 3 pada malam hari ini. Oke, nah mungkin aku langsung masuk aja ke menang lomba. Sebenarnya apa sih itu menang lomba gitu ya? Nah, menang lomba ini itu basicnya adalah sebuah platform atau tempat gitu ya, dengan berbasis komunitas yang aku didirikan bersama tim dengan tujuan untuk mensupport mahasiswa atau mahasiswi ya di seluruh Indonesia buat memenangkan kompetisi gitu. Khususnya kompetisi di bidang bisnis, IT, dan juga desain gitu. Kayak kenapa sih aku bikin ini? Karena dulu aku relate banget gitu ketika masih menjadi maba gitu ya, mahasiswa baru, bingung banget nih gitu. Aku belum pernah ikut lomba, tapi pengen nih menangin perlombaan dan nggak tahu gimana caranya gitu. Akhirnya dengan trial and error, cuman itu menurut aku memakan waktu gitu ya, karena kurang lebih trial errornya 1 sampai 2 tahun sampai benar-benar bisa menang lomba gitu. Nah, that's why di sini menang lomba tuh hadir untuk istilahnya memotong proses tersebut gitu. Jadi kita di sini membantu teman-teman biar menemukan caranya gimana nih biar bisa menangin suatu perlombaan. Nah, untuk mendukung teman-teman memenangkan suatu perlombaan, di sini Menang Lomba tuh punya beberapa program nih. Ada info lomba, partner, komunitas, konten, mentoring, dan juga bootcamp. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya gitu ya, aku bakal coba jelasin satu persatu nih. Pertama dari info lomba dulu, info lomba menang lomba. Nah, jadi di sini dari menang lomba itu nge-support banget teman-teman buat mengikuti kompetisi. Makanya kenapa di sini
tim menang lomba itu menyediakan informasi lomba gitu atau info lomba agar teman-teman itu tahu, oke, ada info lomba apa nih di bidang IT, bisnis atau mungkin desain gitu. Nah, di sini itu teman-teman bisa langsung cek aja nih di feed-nya IG @menanglomba.id atau bisa aja dicek hashtag di Instagram, hashtag info lomba menang lomba. Nah, di situ kan ada feed nih, itu bakal kelihatan dan teman-teman mudah ngebaca gitu. Oke, background-nya template-nya warnanya biru nih, berarti lomba IT gitu. Misalkan hijau itu berarti lomba bisnis. Kemudian misalkan pink, oh itu berarti lomba desain gitu. Nah, ketika di feed pun teman-teman bisa langsung lihat nih, apakah lomba ini berbayar atau gratis. Barangkali kan teman-teman pengen nyari yang gratisan aja deh gitu, biar nggak ngeluarin biaya buat pendaftaran. Itu bisa langsung dicek, ada ikonnya. Kemudian untuk deadline-nya itu juga bisa dicek di pojokan atas, jadi bisa kelihatan langsung kira-kira mana nih yang masih possible buat dikejar atau buat diikutin gitu. Nah, itu untuk info lomba. Jadi bisa cek sendiri di Instagramnya @menanglomba. Kemudian kita juga ada partner. Di sini Menang Lomba itu sangat terbuka untuk semua organisasi, tapi khususnya nggak terbatas itu yang ada di bidang IT, bisnis, dan juga desain untuk berkolaborasi nih gitu. Jadi barangkali di sini ada teman-teman yang tergabung dalam satu organisasi di kampus, boleh reach out aja Instagram yang Menang Lomba, terus DM gitu. Kak, kita mau kolaborasi nih gitu. Dan kita itu dari Menang Lomba terbuka untuk kolaborasi misalkan buat ngadain event bareng kayak malam hari ini atau mungkin buat ngadain kompetisi, atau mungkin menjadi juri, speaker, mungkin atau apa ya, mentoring, training dan lain-lain gitu. Itu bisa banget. Jadi kontak aja Instagramnya Menang Lomba atau di WhatsApp yang tertera. Nah, so far gitu ya dari Menang Lomba ini sudah bekerja sama atau collab dengan 11 organisasi dan salah satunya adalah Yayasan Anak Bisa Bangsa Bisa, community partnernya Menang Lomba atau Goto Impact Foundation. Selanjutnya Menang Lomba juga punya komunitas nih. Barangkali nih teman-teman butuh lingkungan yang suportif buat mengikuti suatu kompetisi dengan goals memenangkan kompetisi gitu ya. Untuk meraih prestasi mungkin seperti Kak Agis yang hadir di malam hari ini. Boleh banget join di komunitasnya Menang Lomba. Karena di sini lingkungannya harusnya yang terbentuk adalah yang memiliki fokus dan tujuan untuk memenangkan kompetisi, khususnya di bidang IT, bisnis, atau desain gitu. Nanti ada roomnya sendiri untuk masing-masing bidang. Nah, mungkin untuk info lebih lanjut, teman-teman boleh cek aja di gatebooknya s.id/gatebook komunitas menang lomba. Dan ini kita lagi buka pendaftarannya itu sampai 23 Juli nanti, jadi kayak kurang lebih cuma tinggal 9 hari lagi. Jadi mending langsung aja buruan dicek di registration linknya s.id/daftar komunitas ML. Oke, selanjutnya untuk mendukung teman-teman untuk memenangkan perlombaan itu kami juga membuat konten kayak tipis-tipis lah ya gitu, kayak hack competition hack gitu. Gimana sih tips-tips buat menangin lomba gitu. Jadi kayak buat nambah insight teman-teman juga gitu ketika follow kontennya dari Menang Lomba baik itu di Instagram atau mungkin TikTok. Nah, kemudian dari Menang Lomba itu juga menyediakan mentoring. Barangkali nih dari teman-teman butuh mentor gitu atau membutuhkan arahan ketika mengikuti suatu kompetisi, itu di Menang Lomba juga ada gitu. Jadi bisa istilahnya ngebantu ngoreksi juga hasil pekerjaannya biar lebih sempurna lagi gitu istilahnya lah gitu. Nah, so far di Menang Lomba itu kami baru ada dua untuk mentor, yaitu ada aku available di bidang bisnis dan juga IT, dan juga ada Karisma available di bidang bisnis dan juga desain. Nah, jadi untuk kedepannya mentor ini juga bakal bertambah terus karena kedepannya kita akan membuka kerjasama dengan berbagai mentor. Atau mungkin barangkali teman-teman di sini tertarik untuk menjadi mentor untuk membantu adik-adik tingkatnya gitu ya. Buat membantu menangkan perlombaan, boleh aja join sebagai mentor di Menang Lomba. Nah, ketika dari teman-teman calon minty nih gitu, atau ketika mau mentoring, boleh juga cek profil lengkap mentornya di s.id/mentor Menang Lomba. Dan untuk booking sessionnya sendiri, teman-teman boleh cek di Instagramnya Menang Lomba atau kontak WhatsAppnya Menang Lomba. Nah, kemudian untuk di Menang Lomba sendiri ini masih coming soon sih. Jadi ada bootcamp gitu. Jadi ada persiapan end-to-end competition preparation. Jadi dari awal sampai akhir teman-teman bakal dikasih tahu gimana sih cara buat ikut lomba,
cara mengerjakan case-nya mungkin, atau mungkin cara deliver proposal, cara presentasi. Pokoknya semuanya tuh bakal diajarin di bootcamp ini gitu. That's why namanya end-to-end meeting. Kurang lebih bootcampnya bakal diadain dengan 4 kali pertemuan selama 1 bulan. Dan ini nanti ketika teman-teman ikut bootcamp, itu juga project based. Jadi ketika teman-teman ikut bootcamp, itu nanti teman-teman punya output at least ide atau mungkin berupa proposal yang itu bisa digunakan untuk ikut lomba. Jadi harapannya nanti setelah teman-teman selama ikut bootcamp itu juga langsung daftarin nih projectnya buat ikut lomba. Kemudian teman-teman juga dapat free 1 kali mentoring buat support teman-teman di lomba perlombaan tersebut dan harapannya teman-teman bisa langsung memenangkan kompetisi yang diikuti. Nah, kurang lebih mungkin itu dari Menang Lomba. Teman-teman keep in touch with Menang Lomba di Instagram dan TikToknya @menanglomba.id biar nggak ketinggalan info selanjutnya tentang Menang Lomba. Mungkin itu aja dari Menang Lomba. Thank you Fatimah buat kesempatannya. Aku balikin ke kamu. Oke, terima kasih banyak kepada Bang Hanif yang telah menjelaskan mengenai menang lomba dengan sangat rinci ya, teman-teman. Menarik banget pastinya menang lomba ini. Nah, penjelasan untuk menang lomba udah. Sekarang pada penasaran gak sih tentang pemateri kita pada hari ini? Aku izin untuk memperkenalkan kepada kalian Kak Agas Lani Din Amazingly. Kak Agas merupakan mahasiswa Telkom University jurusan Management Business. Baru-baru ini, Kak Agas terpilih menjadi first most outstanding student di Telkom University loh. Keren banget ya teman-teman. Kak Agas ini juga memiliki pencapaian-pencapaian yang tidak bisa aku sebutkan semua karena jumlahnya luar biasa banyak. Kak Agas memiliki kemampuan dalam marketing communication, customer experience, event planning, project management, design thinking, dan public speaking. Beliau aktif dalam beberapa aktivitas dan komunitas, baik di dalam maupun di luar Telkom University. Salah satunya adalah saat ini beliau merupakan Business Competition Mentor pada UKM Search Telkom University. Beliau telah memenangkan banyak perlombaan, diantaranya adalah First Winner pada Business Case Competition Universitas Bunda Mulia, third runner-up pada kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen dan keuangan Puspresnas, third winner pada marketing competition Institut Pertanian Bogor, first winner pada business case competition Universitas Hayamuruk, third winner pada National Hackathon WRI Indonesia World Resource Institute, dan masih banyak lagi. Mungkin aku sebutin udah banyak, padahal sebenarnya mungkin masih banyak lagi ya yang bisa Kak Agas share tentang achievement-nya. Setelah mendengarkan achievement dari Kak Agas, pastinya teman-teman di sini semakin penasaran tentang materi yang akan disampaikan pada hari ini. Teman-teman diharapkan menyimak materi, dan jika ada pertanyaan bisa langsung dicatat dan dikirimkan ke link Slido yang akan di-share di chat Zoom. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut aja. Halo Kak Agas, selamat malam. Halo Fatima, selamat malam. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana nih? Aku alhamdulillah juga sehat dan excited banget nih ketemu Kak Ages untuk malam ini. Oke, mungkin teman-teman udah mulai penasaran nih Kak tentang materi hari ini. Tapi sebelum itu lagi-lagi aku ingetin nih untuk teman-teman untuk fokus mendengarkan materi, membuat pertanyaan dan di akhir sesi akan ada link feedback. Oleh karena itu, boleh langsung aja nih Kak kita persilakan untuk pemaparan materinya. Oke, thank you Fatima. Untuk yang share screen berarti dari aku atau gimana nih? Untuk yang share screen, panitia dari Menang Lomba mungkin bisa dibantu. Aku juga nggak apa-apa kalau misalnya nih. Oke, Boleh kalau misalkan Kak Des mau sharing sendiri? oke. Oke, apa slide-nya udah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat Kak, aman. Oke, mungkin aku buka dulu ya. Sebelumnya makasih banyak buat Fatima untuk penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat kah? Boleh dong dikasih reaction-nya nih. Menggambarkan keadaan hati kalian mungkin. Atau keadaan kalian sekarang lagi sakit atau lagi sehat. Boleh nih kasih reaction-nya. Atau di chat juga boleh nih.
Kalian lagi apa nih kabarnya, lagi sehat, lagi galau, lagi patah hati, atau lagi butuh kasih sayang Moses? Oke, mungkin ada yang mau menyayangi Moses ya? Malam Kak, malam Bella. Wah, kayaknya teman-teman di sini pada semangat-semangat ya. Sebelumnya aku senang banget sih untuk dapat kesempatan nih bisa sharing sama teman-teman di sini. Karena jujur aku juga tuh masih banyak yang harus dipelajari ya. Aku juga di sini tuh masih belajar. Dan di sini tuh kita untuk sharing-sharing aja ya teman-teman ya. Jadi kayak aku ya sama aja sama teman-teman aku masih mahasiswa juga. Cuman kebetulan aku udah ada pengalaman aja di lomba bisnis dan di sini sekarang aku waktunya untuk sharing nih ke teman-teman yang pengen ikutan lomba bisnis. Makanya judul untuk malam hari ini adalah A Deep Dive into Business Competition. Oke, kita langsung aja masuk ke slide ya. Oke, jadi nih sebelum kita mulai, mari kita berkenalan dulu sama Mahalina. Jadi Mahalina ini adalah mahasiswa usia 20 tahun. 20 tahun ini sepertinya antara baru masuk mungkin atau udah semester 2 ya sepertinya Mahalina ini. Jadi di sini dia bilang, "Halo, kenalin aku Lina. Aku pengen banget ikut lomba bisnis. Namun bingung kompetisi apa dan bagaimana caranya." Coba deh di sini teman-teman siapa nih yang ngerasain kayak Lina? Jadi kayak mungkin teman-teman di sini ada yang mahasiswa baru atau udah mahasiswa semester 3, semester 4, tapi teman-teman di sini pengen ikut lomba bisnis ya tentunya, tapi bingung nih mau ikut lomba apa. Boleh nggak nih kira-kira ada nggak nih teman-teman yang ngerasain hal yang sama sama Lina ini? Aku Kak, hehe, Mafus, aku boleh dong, boleh nggak nih ngobrol-ngobrol dulu sama Mafus? Halo Mafus, kira-kira lagi available nggak nih untuk diajak ngobrol? Kayaknya Mafus lagi nih ya, lagi ada kendala ya. Oke, jadi ada nih yang bilang, aku Kak, si Mahfuz. Ada lagi nggak nih selain Mahfuz kira-kira yang pengen ikutan lomba bisnis tapi nggak tahu nih harus mulai dari mana? Nah, kalau misalnya kalian jadi Lina, sebenarnya apa sih yang harus teman-teman lakuin? Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, menjawab pertanyaan Lina yang tadinya bingung nih lomba bisnis apa. Jadi sini aku bakal ngenalin nih ke Lina dan mungkin teman-teman juga yang merasakan hal yang sama, pengen kenalan sama yang namanya lomba bisnis. Jadi kalau misalnya secara teoritisnya nih, lomba bisnis itu adalah lomba di mana kita tuh bersaing untuk membangun konsep bisnis atau juga bisa juga ngerancang rencana bisnis atau juga meluncurkan proyek bisnis yang inovatif dan menjanjikan. Kalau dari aku sendiri sih mendefinisikan lomba bisnis ini adalah lomba yang berkaitan dengan suatu hal yang ada bisnis di dalamnya. Itu biasanya aku sebutnya itu lomba bisnis. Dan lomba bisnis ini, kalau teman-teman tahu, itu sebenarnya banyak banget cabangnya. Lomba bisnis itu kalau di Instagram atau di info-info lomba di website itu banyak banget cabangnya. Kalau teman-teman di sini ada yang udah pernah ikutan lomba bisnis dan pernah ikutnya lomba apa nih? Boleh nggak di-sharing sama aku di sini? Udah pernah ikutan lomba bisnis, lomba apa? BPC, oh Business Plan Competition. Ada lagi nggak nih selain Business Plan Competition? BCC, oh Business Case Competition. Nah, mungkin teman-teman di sini masih bingung nih. Di sini juga selain dari Kak Faras, Business Plan Competition, Business Case Competition itu apa sih? Terus, oh ada yang ikut BMC atau Business Model Canvas. Nah, jadi ternyata lomba bisnis ini beraneka ragam banget ya teman-teman. Dan di sini aku bakal jelasin nih ke teman-teman. Sebenarnya lomba bisnis itu jenisnya apa aja sih? Dan di sini aku bakal ngasih 3 jenis lomba bisnis yang paling sering nih muncul di info lomba kayak di Instagram atau biasanya mungkin di Telegram juga ada info lomba bisnis. Ini beberapa lombanya. Oh, ada juga nih BMC bareng Moses Kak C, Aura. Oke. Jadi ini yang pertama nih ya, jenis lomba bisnis yang pertama ini ada bisnis model Canvas Competition. Tadi ada beberapa juga nih yang ikutan lomba bisnis model Canvas, contohnya kayak Aura Riani nih, tadi ikutan lomba bisnis Canvas bareng bareng Moses. Aura boleh nggak sih sharing ke aku? Ada Aura nggak di sini? Halo Aura. Oke, kayaknya Aura juga lagi ada kendala ya teman-teman.
Oke, jadi di sini lomba bisnis yang paling sering dan paling banyak tuh salah satunya adalah bisnis model kanvas. Jadi sebenarnya bisnis model kanvas itu apa sih? Jadi bisnis model kanvas ini adalah, nih seperti yang teman-teman bisa lihat, ini tuh adalah 9 bagan. Biasanya tuh bisnis model kanvas itu kita ngebuat 9 bagan yang terdiri ada dari customer segment, customer relationship, channels, value proposition, key activities, key research, key partner, cost structure, sama revenue stream. Sebelum kita memulai atau membuat rencana bisnis. Jadi kita buat dulu model bisnisnya itu nanti pengennya seperti apa. Itu namanya bisnis model kanvas. Nah, biasanya bisnis model kanvas itu kalau di lomba, outputnya ya 9 bagian ini. Ada terdiri dari customer segmentnya, terus biasanya tuh yang paling penting tuh teman-teman tuh harus nargetin dulu nih di sini kalau bisa BMC tuh customer segmentnya tuh nanti kalau kalian buat BMC itu siapa sih yang pengen ditargetin. Terus yang kedua ya nih yang paling penting juga, kalau misalnya yang kalian nge-target customer seperti itu, value apa nih yang kalian tawarkan ke customer tersebut? Ini juga penting banget. Kalian harus benar-benar spesifikin biar sesuai nih apa yang ditawarkan sama segmen kalian. Nanti kalian juga buat nih customer relationship-nya, terus channels-nya tuh mau pakai apa untuk buat bisnisnya, key activities-nya gimana, key research-nya apa aja, kayak gitu. Nanti kalau misalnya pengen lebih lanjutnya mungkin nanti kalian bisa tuh tadi udah dijelasin juga sama Kak Hanif untuk ikutan mentoring mengenal lebih jauh atau ingin lomba bisnis model kanvas bisa banget mentoring di menang lomba ya. Oke, nggak apa-apa Aura. Nih, misalnya contohnya di sini juga ada nih contoh lomba bisnis model kanvas ya. Biasanya tuh UI juga banyak tuh ngadain. Nah, selain lomba bisnis model kanvas tadi tuh ada nih yang sudah mention ya. Selain itu ada lomba Business Plan Competition. Boleh dong sharing lagi atau kasih raise hand atau reaction siapa aja nih di sini yang udah pernah ikutan lomba business plan? Selain tadi siapa yang udah? Selain Paras ya kalau nggak salah. Ada lagi nggak nih kira-kira yang pernah ikutan? Iya selain Paras. Oh iya bener ya Kak Hanif. Jadi aku sama Kak Hanif pernah juga nih teman-teman join. Nih proposal kita ada lomba bisnis plan. Nah, mungkin teman-teman di sini masih ada yang masih bingung sebenarnya lomba bisnis plan itu apa sih? Seperti namanya ya, bisnis plan itu rencana bisnis, jadi proposal untuk membangun bisnis juga. Jadi kalau tadi BMC, kita hanya buat 9 kerangka bagan itu aja di dalam satu paper atau satu halaman. Kalau proposal bisnis itu ibaratnya biasanya setelah buat BMC, kita buat tuh proposalnya, kita rancang dan jauh lebih detail dari segi aspek produknya, operasionalnya seperti apa, sumber daya manusianya, pemasarannya. Nah, kalau lomba bisnis plan ini, outputnya tuh macam-macam nih teman-teman. Ada yang biasanya tuh kalau yang kompleksnya, dia itu tahap satunya itu biasanya ngumpulin BMC dulu untuk penyisihan. BMC dulu, terus setelah itu semifinalnya, yang lolos di BMC, semifinalnya itu disuruh ngumpulin yang namanya proposal bisnis. Nah, kalau misalnya udah proposal bisnis, ternyata masuk lagi nih ke final, itu biasanya outputnya adalah presentasi. Disuruh buat PPT untuk dipresentasikan. Untuk lomba bisnis plan ini tuh banyak banget teman-teman di Instagram, apalagi ya, itu banyak juga. Setiap hari tuh bahkan selalu ada lomba bisnis plan competition. Jadi kalau misalnya teman-teman nih pengen ikutan lomba bisnis plan, itu banyak banget kesedia di Instagram. Nanti aku juga bakal kasih di akhir. Kalian kalau misalnya mau cari info lomba tuh carinya di mana aja. Ntar aku bisa kasih juga yang aku sering nyari di situ juga untuk lomba. Nah, lomba kalau bisnis plan ini outputnya seperti ini. Nah, selain bisnis plan, ada juga nih business case competition. Jadi banyak nih teman-teman yang bingung sebenarnya bisnis plan sama business case itu bedanya apa? Kalau teman-teman di sini ada nggak yang udah tahu nih kira-kira apa sih bedanya bisnis plan sama business case? Kayaknya sama aja. Soalnya teman-teman aku jujur sering banget kayak nanya ke aku tentang bisnis plan karena dikira aku tuh seringnya menangnya lomba bisnis plan dan dia ngiranya ternyata bisnis plan sama bisnis case itu sama. Tapi ternyata itu beda, hal yang berbeda. Lombanya juga sesuatu hal yang berbeda.
Ada nggak sih di sini teman-teman yang udah tahu nih kira-kira apa sih perbedaan business plan sama business case? Boleh dong di raise hand atau kalian mau tulis di kolom chat juga boleh biar kita makin interaktif juga nih. Business itu lebih ke permasalahan bisnis yang sudah ada, biasanya dari perusahaan yang sudah berjalan atau berdiri. Bener banget. Kalau bisnis plan, apa tuh berarti perbedaannya? Boleh nggak nih? Ayu Rahmi lagi bisa on mic nggak nih? Halo Kak, Halo Ayu, gimana nih kabarnya? baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you ya udah mau interaksi bareng aku di kolom chat. Boleh nggak nih jelasin Ayu ke teman-teman yang Ayu ketahuin aja, apa sih bedanya business case sama business plan? Seperti yang sudah aku katakan di kolom chat ya, mungkin business case itu lebih ke permasalahan dari suatu bisnis yang udah berdiri atau udah berjalan gitu. Dan kadang kalau business case itu bisa juga bekerja sama perusahaan-perusahaan yang besar juga gitu, misalnya Astra ataupun Mineral dan lain sebagainya gitu. Kalau business plan itu lebih ke ide bisnis baru. Jadi mungkin bisnisnya itu udah ada atau mungkin bisa juga belum ada gitu. Jadi ide bisnis dari awalnya gitu, belum ke pemecahan masalah yang dialami gitu. Oke, bener banget. Keren banget Ayu. Boleh tahu nggak nih Ayu dari jurusan apa sama dari universitas mana? Aku manajemen FEB UGM. Oke, keren banget Ayu. Betul banget ya teman-teman ya. Jadi tadi yang Ayu bilang kalau misalnya business case itu biasanya kita nge-solve suatu permasalahan dalam bisnis. Sedangkan kalau business plan ini adalah kita ngebuat atau ngerancang suatu bisnis baru yang seperti juga aku udah jelasin sebelumnya. Makasih banyak ya Ayu. Gitu. Nah, kalau dari business case ini, karena kita itu adalah outputnya adalah kita memberikan rekomendasi solusi. Jadi di sini tuh biasanya kalau di perlombaan, lomba business case-nya itu untuk tahap-tahapannya itu ada berbagai macam sih. Ada yang 2 tahap dari penyisihan langsung ke final. Ada juga yang 3 tahap, ada yang semifinal dulu baru ke final. Cuman kebanyakan yang aku temuin itu mostly langsung 2 tahap aja. Jadi habis penyisihan langsung final. Cuman kemarin aku nemuin lomba waktu itu yang terbaru ini di Universitas Tarumanegara, dia ngadain untuk perlombaan business case-nya itu tahapnya ada 2. Tapi di bagian finalnya itu tuh ada outputnya itu selain presentasi, kita tuh dikasih case baru atau namanya tuh impromptu round stage ya. Impromptu round stage itu di mana kita dikasih case baru dalam waktu yang ditentukan. Kemarin tuh aku waktunya 4 jam, dikasih case baru, disuruh ngebuat untuk analisis permasalahannya, terus solusinya seperti apa, dan dipresentasikan langsung dipresentasikan ke hadapan dewan juri. Nah, jadi kalau business case competition itu sebenarnya hampir sama kayak business plan. Dia pertama itu dia membuat proposal dulu. Tentu aja proposalnya business case sama business plan itu juga beda banget nih teman-teman untuk template atau kerangkanya. Kalau mau tahu lebih jauh nanti bisa banget nih untuk mentoring tadi yang seperti yang kata Kak Hanif ya di menang lomba tuh bisa mentoring sama Kak Hanif atau Karisma. Di situ tuh nanti dikasih tahu juga nanti secara detail untuk business case itu template-nya ataupun strukturnya tuh gimana, kalau business plan seperti apa, itu nanti dikasih tahu juga. Nah, nanti kalau misalnya udah lulus nih, udah lolos ke tahap selanjutnya yaitu final, itu nanti output-nya adalah buat presentasi. Jadi yang teman-teman buat di proposal, solusinya itu nanti akan dipresentasikan di finalnya mengenai apa yang udah kalian buat di proposal ini. Nah, kalau impromptu round itu tadi kita sama sebenarnya kita buat solusi tapi dalam waktu yang terbatas. Jadi di situ tuh benar-benar kalau aku waktu itu kemarin tuh kan kalau misalnya kita ngerjain case waktu penyisihan, itu mungkin kita masih bisa lihat-lihat banyak ya, mungkin bisa juga kita coba pakai AI, ChatGPT segala macam. Tapi kemarin tuh aku benar-benar nggak boleh yang kayak pakai ChatGPT atau apapun. Jadi ya cuman benar-benar pure dari cuman kalau data alhamdulillah boleh ya. Jadi dari data jurnal atau apa, kita olah itu sehingga akhirnya bisa membuat
solusi gitu. Nah, tadi teman-teman juga udah mengetahui nih untuk beberapa lomba bisnis yang paling populer atau yang paling sering diselenggarakan oleh suatu pihak atau lembaga. Nah, si Lina nih yang udah dengar nih penjelasannya tuh, dia overthinking lagi nih, mau ikut lomba tapi overthinking lagi. Dia ngerasa, duh pasti susah deh saingannya kalau lomba bisnis, apalagi kan banyak ya dari seluruh universitas di Indonesia misalnya, banyak yang interest untuk lomba itu. Terus mungkin ada juga teman-teman yang overthinking pengen ikut bisnis plan, tapi aduh aku belum punya bisnis, emang harus punya bisnis dulu ya? Atau aduh aku nggak punya ide bisnis yang bagus gimana, kayak gitu. Atau mungkin teman-teman juga ada yang overthinkingnya, aku bukan anak manajemen bisnis Kak, aku bukan anak ekonomi atau yang berhubungan sama FEB, aku harus mulai dari mana kalau mau ikut lomba bisnis. Terus atau juga ada teman-teman yang ngerasa ngelihat lomba bisnis kebanyakan berkelompok, terus kayak, aduh aku nggak punya temen yang bisa diajak. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini pernah ngerasain itu, kalian harus buang pikiran itu jauh-jauh, karena yang kalian harus lakuin tuh yang cuman coba aja dulu gitu. Jangan terlalu banyak overthinking kayak Lina ini. Kenapa? Karena itu gak baik juga ya pastinya, karena nantinya buat kita jadi nggak mau mencoba. Nah, di sini aku bakal kasih gambaran nih ke teman-teman, kalau misalnya tantangan yang waktu aku ikut lomba di business competition, itu sebenarnya real tantangannya tuh apa sih yang aku rasain. Ini jadi aku sharing aja ke teman-teman. Jadi di sini aku bagi 2 tantangan yang aku hadapin, ada yang dari eksternal sama internal. Nah, kalau dari eksternal nih, dari segi eksternal, yang aku rasain waktu aku ikut lomba bisnis ini, pertama, persaingannya ketat. Apalagi jujur banget kayak lomba bisnis model kanvas, itu tuh ketat banget. Itu jarang banget lomba bisnis model kanvas itu yang pesertanya tuh di bawah 30. Pasti yang aku ikutin tuh kebanyakan, apalagi kalau itu harganya murah ya, itu tuh bisa sampai up to 100 gitu yang ikut. Dan itu dari seluruh Indonesia, dari seluruh universitas perguruan tinggi yang ada mungkin. Jadi emang ketat banget. Business case competition juga udah banyak banget kayak yang biasanya tuh yang menang tuh ya yang memang udah sering menang di lomba-lomba sebelum gitu. Jadi emang cukup ketat. Tapi jangan ngerasa risau ataupun rendah diri, itu malah challenge yang membuat kita tuh jadi harus apa nih kalau misalnya saingannya ini ketat. Yang kedua, faktor eksternal lainnya adalah yang aku rasain juga waktu ikut lomba itu adalah keterbatasan sumber data. Jadi misalnya nih, aku ikut lomba business case competition. Nah, ternyata sumber data yang aku cari itu, objeknya itu susah banget dicarinya. Kayak udah nyoba nyari-nyari ke website-website yang biasanya aku cari, tapi nggak ada juga. Biasanya aku nyari di Statista, ataupun di Katadata, atau website-website lainnya tuh, itu biasanya nggak ada juga. Nah, itu harus gimana? Nanti mungkin aku juga bakal bagi nih ke teman-teman, solving aku gimana biar bisa ngedapetin data, walaupun ternyata sumbernya tuh terbatas. Kemudian, dari internal tuh juga ada nih teman-teman tantangan yang biasa dihadapin waktu ikut lomba bisnis competition ini, yaitu adalah komitmen dalam kompetisi. Pernah nggak sih teman-teman ikut lomba, udah semangat nih di awal, udah menggebu-gebu banget, tapi pas lagi berjalan, apalagi ongoing tuh tiba-tiba semangatnya meredup. Coba deh, aku pengen tahu siapa yang pernah ngalamin hal kayak gitu. Ada nggak nih kira-kira yang udah pengen coba ikut lomba, tapi udah daftar bahkan, tapi tiba-tiba semangatnya turun aja gitu? Kita lihat ada saya, Gilang. Berarti aku boleh nggak sih ngobrol-ngobrol sama Gilang? Gilang lagi available nggak diajak ngobrol? Oke, kayaknya Gilang lagi ada kendala ya. Jadi pasti ada nih teman-teman untuk dimana saatnya kita ikut lomba di awal semangat, terus di tengah-tengahnya jadi kayak ya udah gitu nggak fokus lagi atau udah hilang aja gitu hasrat untuk ikut ataupun memenangkan perlombaan. Dan yang kedua nih, faktor tantangan yang dihadapin saat ikut lomba yang lainnya adalah komunikasi dan kekompakan tim. Ini kelihatannya kayak sepele dan kayak, hah komunikasi gitu, kekompakan tim. Padahal itu ternyata bisa menjadi salah satu tantangan terbesar.
Jadi kalau misalnya aku ikut lomba itu, aku biasanya tuh timnya tuh beda-beda banget. Aku nyobain apa ya, nggak terlalu sering yang sama ini terus gitu, enggak. Tapi aku memang random kadang-kadang tuh acak. Jadi aku juga belajar banyak dari orang-orang dan kadang nemuin juga kayak misalnya gabung ke satu tim tapi emang bener-bener komunikasinya tuh agak susah gitu. Maksudnya susah tuh gimana, Kak? Jadi misalnya nih, lagi sibuk tapi nggak ada yang bisa sama-sama nge-backup. Kayak kalau sibuk yang biasanya tadinya harusnya jadi leadernya ternyata lagi sibuk, tapi yang teman-teman anggotanya ini nggak bisa nge-backup si leader ini untuk kayak ngingetin, ayo dong kita latihan atau ayo kita ngerjain nih Bizkes hari ini meet, kan bentar lagi dikumpul tuh nggak ada. Nah itu tuh yang dimaksud dari kekompakan ataupun komunikasi dalam tim. Jadi itu menurut aku tantangan juga sih buat aku. Kalau misalnya ikut lomba, terus komunikasinya nggak ada yang muncul di grup atau ya udah gitu tiba-tiba udah deadline aja nggak jadi gitu. Itu pasti ada tuh tantangan-tantangan bisnis. Lomba bisnis tuh ada pasti kayak gitu. Sebenarnya ini kalau tantangan-tantangan yang aku kasih ini sebenarnya nggak berlaku di lomba bisnis aja, tapi di semua lomba ini bisa berlaku juga nih kayak gini. Gitu. Nah, ngomongin tantangan, kalau dari aku gimana sih cara ngatasin solusi tantangan tersebut? Oke, kita bahas satu-satu nih. Dari persaingan yang ketat. Tadi aku udah bilang kalau misalnya lomba bisnis itu karena banyak ya, tapi saingannya tuh juga banyak. Lomba bisnis case, bisnis plan tuh saingannya banyak, apalagi kalau yang free nih teman-teman. Itu pasti banyak banget. Nah, gimana sih untuk kita biar bisa bersaing? Persiapannya kita tuh harus mateng. Kalau dari aku sendiri, gimana aku mempersiapkan nih lomba biar bisa juara, itu biasanya aku tuh dan tim, kita tuh harus punya komit juga. Kayak komit kita kita ikut lomba, udah bayar. Udah bayar, kita harus punya komitmen untuk ikut lomba ini. Jangan setengah-setengah gitu, karena kita punya visi yang sama gitu ya, pengen menang gitu. Nah, jadi persiapan yang kita lakuin juga, kita udah buat timeline nih. Persiapan yang matang itu teman-teman dari awal udah buat timeline. Timeline untuk sebelum kalian berproses mengerjakan itu, buat dulu timeline-nya. Jadi misalnya kalian mulai itu persiapan untuk lombanya tuh sebulan. Itu udah dibuat dari awal, dari minggu pertama goals-nya pengen apa yang di goals-nya. Misalnya bab ini kelar, bab 1 kelar atau bab 2 kelar kayak gitu. Brainstorming-nya sampai kapan, deadline-nya berapa hari kalian mengerjakan itu harus dibuat secara lebih tersurat dan sedetailnya. Kenapa? Biar kalian tahu juga apa yang mau dikerjain. Jadi kalian juga tahu nih kapan harus meet, apa sih yang kalian pengen kerjain tuh kalian tahu gitu. Jadi dengan persiapan yang matang ini, seberapa banyak saingan itu bisa teratasin. Yang kedua, untuk yang di segi eksternal lain yang tadi aku bilang, kalau misalnya teman-teman ngerasa susah banget Kak cari data ya, ternyata apalagi kalau misalnya business case gitu, terus untuk objeknya atau distributornya ini ternyata susah gitu. Kayak misalnya aku waktu ini lagi dapet tentang nasi kebuli. Nah ternyata cari data-data kayak semacam marketnya atau segala macam tuh nggak terlalu semudah itu gitu. Nah itu gimana sih cara kita bisa ngedapetin data yang kita mungkin pengen, tapi datanya tuh nggak tersedia. Nah, di sini aku bisa ngasih saran untuk teman-teman berpikir secara kreatif. Maksudnya gimana, Kak? Jadi maksudnya berpikir secara kreatif di sini adalah teman-teman harus muter otak. Kalau misalnya teman-teman nggak cari nih data yang teman-teman pengen, nggak bisa dapetin yang teman-teman pengen, kalian harus cari alternatif lainnya itu kayak yang berhubungan juga sama itu, tapi bukan data itu. Jadi pengen misalnya yang pengen dicari itu tentang data berapa banyak, misalnya yang tadi yang nasi kebuli ya, misalnya aku berapa banyak sih orang yang suka nasi kebuli di Indonesia, ternyata nggak ada. Oh, berarti kalau kayak gitu mungkin aku lebih generalin aja deh, berapa banyak orang yang suka makanan Timur Tengah, kayak gitu. Nah itu, kayak gitu, maksudnya berpikir secara kreatif itu kalian bisa ngebuat, apa ya kayak gitu, membuat sesuatu itu di pengennya itu, tapi kalian bisa berpikir secara lebih kreatif, gitu sih. Kemudian kalau di segi internalnya, di sini untuk komitmen dalam kompetisi, tadi juga aku udah singgung, kalian harus punya goals yang jelas, pengen menang, sama-sama pengen menang, jadi kalian harus meet. Kalau misalnya kalian tuh bukan tipe orang yang
suka meet secara online ya berarti harus offline, harus ketemu. Kalau misalnya bosen nih online, ya offline aja ketemu biar enak diskusinya. Yang penting kalian berprogres gitu. Kalau aku sekarang tuh karena apa ya? Karena aku juga ngerasa kalau misalnya ternyata kalau misalnya kita ikut lomba itu kita tuh juga harus komit, nggak cuman bisa ya udah deh aku ikut lomba cari pengalaman aja. Nah, kalau misalnya kalian punya kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya nanti kalian output-nya dapatnya pengalaman. Tapi kalau kalian, "Aku pengen menang, Kak." Nah, berarti kalian tuh pasti punya usaha dari dalam diri kalian tuh ya pengen menang. Jadi gimana bisa menang? Oh, berarti harus meeting nih. Biasanya kalau aku untuk ikut lomba ini, aku tuh nyisihin misalnya setiap hari itu meet sama teman aku, misalnya 1 jam untuk update progres, terus ngeliat progresnya teman-teman gimana, yang teman-teman tim aku gimana, terus kalau ada masukan aku kasih feedback, kita sama-sama kasih feedback, kalau ada yang dibingungin juga kita di situ kita ungkapin gitu, biar sama-sama tahu, oh lagi ngerjain ini. Jadi setiap harinya tuh ada progres gitu, tapi itu disesuaikan aja sama budaya tim teman-teman. Terus ya kalau misalnya di komunikasi dan kekompakan itu, nah teman-teman ini harus punya peran dan tanggung jawab sendiri. Jadi harus dibuat nih siapa leadernya. Kalau dia ketua timnya, ya harus berperan sebagai ketua tim. Ketua tim tuh perannya apa aja Kak di lomba? Kalau aku biasanya peran ketua tim tuh yang ngingetin, kayak misalnya ngingetin, ayo guys, kita, tapi tuh sebenarnya semuanya peran sih, tapi menurut aku untuk ketua itu punya peran lebih lah untuk ngingetin ke teman-temannya, untuk, "Ayo kita meet ini, teman-teman udah sampai mana?" Kayak gitu, untuk nanyain, untuk aktif di grup itu peran ketua juga. Tapi bukan berarti untuk anggotanya tuh cuman kayak pasif aja, enggak juga. Teman-temannya juga harus membantu ataupun juga harus aktif juga di grup juga gitu. Tapi harus ada peran dan tanggung jawab masing-masing di tim itu. Jadi nggak ada yang kayak ngerasa kayak, "Aduh, aku di sini ngapain ya?" Gitu, nggak ada. Nah, terus kita mungkin ada juga nih teman-teman yang bertanya nih dari segi benefit untuk ikut lomba itu. Emang bisa ya, Kak, lomba itu ngasilin uang gitu? Atau mungkin si Lina tadi pengen udah ikut lomba tapi dia mikir lagi nih, emang dapat apa sih ikut lomba itu? Manfaat ikut lomba itu sebenarnya apa? Di sini teman-teman ada nggak sih yang pernah ikut lomba? Terus apa sih yang kalian dapetin, boleh nggak sih sharing ke teman-teman di sini juga, kita sama-sama sharing. Selain nggak harus yang tangible atau yang wujud nyata, atau yang intangible juga boleh nih kan. Kalian ikut lomba itu udah dapat apa? Ada yang mau sharing nggak nih? Pernah cuman bukan bisnis, Kak? Iya nggak apa-apa. Mafus mana nih Mafus? Halo Mafus. Oh, kayaknya Mafus lagi kendala untuk on mic ya. Nggak apa-apa ya kalau misalnya nggak harus bisnis. Oh, mic saya rusak. Oke, nggak apa-apa. Mafus pernah ikut lomba apa? Benefitnya kira-kira apa tuh yang Mafus dapetin? Boleh nggak di-sharing ke teman-teman lewat chat aja? Lomba foto sih, Kak. Wow. Saya ikut lomba niatnya cuma dapati pengalaman aja sih, Kak, untuk dimasukin di CV. Kalau soal menangnya belakangan aja. Iya, nggak apa-apa banget. Ikut lomba itu sebenarnya goals-nya tuh kan kita beda-beda ya untuk ikut lomba. Ada yang goals-nya menang. Kalau Gilang juga nggak apa-apa. Kita punya goals masing-masing, udah keren banget sih mau mencoba ya. Lumayan jadi porto project-nya. Oke, Kak Alexander untuk porto project. Bener banget sih. Jadi sebenarnya ikut lomba itu output-nya nggak harus menang aja. Kalau tadi aku memang output-nya menang karena ya aku ngerasa aku udah mau semester akhir nih. Jadi aku kayak selain pengalaman aku juga pengen nih punya output lain gitu. Misalnya ya itu kayak misalnya menang lomba kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen cari pengalaman buat porto project itu juga bisa banget, karena aku juga masukin ke dalam porto aku nih untuk proposal-proposal atau project-project di bisnis yang aku buat. Dapat tim yang kayak Kakak sendiri, Kak, lumayan relasi orang hebat, Masya Allah. Jadi banyak banget ya. Dulu sempat ikut debat, Kak, kebentuk banget mindset critical thinking setelah dulu lewatin prosesnya. Wow, Masya Allah, keren banget. Jadi sebenarnya lomba itu banyak banget, teman-teman, benefitnya ya. Tadi teman-teman di sini juga udah banyak yang sharing juga. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mau sharing. Nah, kalau aku boleh sharing nih teman-teman, apa aja sih benefit
join kompetisi yang aku udah ikutin. Jadi di sini aku bagi 2 lagi, ada yang kelihatan nyata bentuknya terwujud, ada yang aku nggak ngelihat itu nyata, tapi ternyata itu nge-build banget nih untuk prospek karir atau apapun aku ke depannya. Oke, kita mulai dari yang tangible dulu. Jadi benefit yang aku rasain di kompetisi ini, yang pertama aku dapat scholarship. Alhamdulillah banget aku dapat beasiswa dari Generasi Bank Indonesia atau dari Bank Indonesia ya, masuk ke komunitasnya namanya tuh Generasi Bank Indonesia. Nah, aku ngerasanya itu juga gara-gara aku aktif nih ikut perlombaan. Salah satunya itu, jadi bisa bantu banget nih teman-teman kalau ikut lomba dan bisa punya tuh project lombanya segala macam, itu bisa banget ngebantu teman-teman untuk kelihatan lebih aktif dari yang lain dan bisa mendapatkan beasiswa. Yang kedua nih, alhamdulillah banget untuk tahun ini aku dipercaya untuk jadi first most outstanding student atau mahasiswa berprestasi 1 di Telkom University. Dan alhamdulillah juga banyak banget benefit dari menjadi MAPRES ini. Kayak misalnya selain yang kelihatan ya mungkin kayak uang gitu. Itu juga banyak banget yang nggak kelihatannya mungkin secara nggak langsung kayak lebih dipercaya, lebih terasa orang-orang tuh jadi lebih menghormati segala macam. Cuman ya itu aku nggak terlalu gimana ya, cuman itu yang nggak kelihatannya tuh kerasanya kayak gitu. Jadi apa yang kita keluar dari mulut kita tuh orang juga jadi lebih percaya gitu. Cuman ya itu juga amanah ya menurut aku mahasiswa berprestasi ini aku harus juga menjaga amanah itu. Nah, terus nih kalau teman-teman cari salah satunya adalah uang, itu bisa banget dapat banyak uang dari lomba. Karena jujur ya, untuk universitas itu dari universitas kita tuh pasti juga nggak pelit gitu kalau misalnya kita berprestasi untuk ngasih kita pendanaan, untuk ngasih kita apresiasi itu pasti nggak pelit. Nah, kalau aku karena aku dari Telkom sendiri itu nggak pelit banget untuk ngasih uang gitu. Kayak kemarin aku barusan ikut lomba dan itu ternyata lombanya finalnya harus di Jakarta. Nah, itu tuh walaupun itu mendadak banget lombanya, kayak misalnya nih hari Jumat diumumin, hari Minggu tuh aku harus ke Jakarta karena hari Seninnya udah final. Nah, aku juga pasti mikir dong sebagai mahasiswa, aku juga uang aku terbatas gitu, nggak pengen keluar uang gitu, ya udah aku ajuin dong pendanaan. Nah, aku ajuin pendanaan ke fakultasku di ekonomi bisnis dan alhamdulillah nih turun waktu itu dapat 5 juta. Jadi kayak sebenarnya enak banget, jadi ke Jakarta gratis gitu, udah gak usah mikirin budget segala macam. Terus juga tentu aja menang kompetisi yang kelihatan lainnya adalah kita dapat hadiah ya, hadiah uang, hadiah apresiasi, terus hadiah segala macam perintilannya, kayak gitu sih. Nah, kalau yang intangible apa sih Kak yang nggak kelihatan, tapi sebenarnya itu juga bermanfaat gitu buat kita, teman-teman. Yang pertama adalah relasinya, kita jadi makin luas banget. Aku ngerasain nih, kayak kemarin aku ikut lomba, tapi ternyata cuma sampai final aja. Tapi karena dia itu sifat lombanya adalah open presentation, aku bisa lihat teman-teman yang menang kan, juara 1. Aku bisa approach tuh. Aku pengen belajar ke dia gimana sih waktu itu dia menang. Ya udah, aku kayak connect di LinkedIn-nya, follow Instagram-nya, kenalan. Nah, aku dapat relasi. Jadinya aku dapat relasi bisa kalau misalnya aku butuh sesuatu, nanya-nanya, aku bisa tanya-tanya ke dia. Kayak gitu, jadi relasinya makin luas. Yang kedua nih, skill-nya pasti berkembang banget. Aku ngerasain banget sih perbedaan sebelum aku ikut lomba sama setelah. Sebelum itu aku tuh rasanya malu banget untuk bertanya, malu banget untuk mengungkapkan pendapat. Kayak di kelas itu misalnya aku bingung nih, aku nggak berani bertanya dulu tuh, malu gitu. Tapi setelah aku ikut lomba, aku tuh jadi lebih percaya diri, aku lebih public speaking aku juga makin terasah dan cara critical thinking aku juga makin terasa banget sih karena aku ikut lomba ini sama lebih komit gitu dan disiplin dalam waktu gitu. Jadi aku tuh time management aku tuh bisa lebih teratur gara-gara ikut perlombaan. Nah, ini juga nih aku jadi jauh lebih percaya diri. Tadi aku juga udah mention dan terakhir itu adalah mental lebih tangguh. Jadi kalau kita ikut lomba sama orang yang ikut lomba dan nggak ikut lomba itu menurut aku salah satu perbedaannya adalah dari segi mental. Orang-orang yang sering ikut lomba itu mentalnya lebih tangguh dari
mereka mungkin lebih lebih effort gitu. Mereka itu lebih hardworking, lebih kerja keras untuk mencapai apa yang diinginkan. Terus itu juga misalnya waktu final nih ditanya-tanya sama juri, ada kata-kata pedes itu udah makanan sehari-hari. Jadi mentalnya tuh jadi lebih terasah. Jadi kalau digituin lagi udah kayak oh ya udah pernah dilewatin di hari kemarin. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ini masih banyak banget benefit join competition ini aku sharing apa yang aku rasain. Iya, ada banget, ada apresiasi di Telio. Oke. Oke, kalau misalnya nih teman-teman nanya juga kayak si Lina ini, aku ikut lomba nih, kan itu cuma lomba ya, mungkin aja cuman outputnya cuma menang. Emangnya bakal berguna di masa depan lomba-lomba yang aku ikutin gitu? Mungkin bakal muncul pertanyaan kayak gitu. Ini untuk lomba apapun juga sebenarnya bakal bakal relate sih pertanyaan kayak gini. Kalau dari aku sendiri itu bakal berguna banget karena kalau dari segi lomba bisnis, career opportunity-nya tuh terbuka lebar kalau teman-teman itu mendalami lomba bisnis ini. Yang pertama, teman-teman bisa jadi mentor bisnis. Aku juga alhamdulillah banyak banget dapat panggilan jadi speaker untuk ngomongin bisnis. Itu gara-gara aku sering ikut lomba tentu aja. Kayak misalnya di sini, aku alhamdulillah dipercaya nih teman-teman untuk sharing sama teman-teman. Nah, itu tuh aku senang juga bisa bermanfaat juga. Insya Allah apa yang aku omongin, dan itu juga bisa buat portofolio aku juga nih nanti untuk nge-build, aku pengen jadi mentor bisnis gitu. Nanti juga bisa monetisasi lagi nih, jadi uang, juga jadi ladang pahala juga kalau misalnya ada yang mengimplementasikan apa yang kita omongin. Yang kedua nih, teman-teman yang suka ngasih solusi atau suka nih kasih sesuatu hal yang sifatnya kayak sesuatu hal yang sharing gitu, kalian bisa juga nih selain jadi mentor, bisa jadi business consulting. Ini biasanya nih banyak banget teman-teman aku yang dulunya dia tuh suka ikut lomba bisnis case, itu nggak jauh-jauh dia bakal kerjanya jadi consulting. Biasanya tuh kalau consulting ini juga banyak nih di company yang Big Four ya, kayak Deloitte, terus PwC, itu banyak banget. Itu juga bisa tuh teman-teman dari kalian belajar skill-nya ini dari ikut lomba bisnis. Kalau misalnya kalian pengen jadi bisnis consulting atau yang berhubungan sama strategi. Dan yang terakhir ini teman-teman bisa banget untuk jadi entrepreneur. Kalau teman-teman di sini punya cita-cita, aku pengen buka usaha. Nah, bisa banget pertamanya dengan ikut lomba bisnis. Kenapa? Aku mau sharing juga. Jadi, aku tuh ada di semester ini tuh ada ikut lomba. Nah, itu tuh dapat pendanaan. Nama lombanya mungkin teman-teman udah tahu yang kayak P2MW, itu jadi lomba bisnis yang diselenggarakan oleh Dikti atau pemerintah. Nah, terus di situ tuh alhamdulillahnya dapat pendanaan. Pendanaannya itu juga lumayan banget, belasan juta untuk running bisnis kita. Jadi itu bisa ngebuka opportunity kita yang pengen jadi pengusaha, itu bisa terbuka dari situ. Untuk jadi pengusaha dari lomba. Jadi awalin dari lomba. Nah, kalau untuk info lomba nih teman-teman biasanya cari di mana? Kalau yang bisa aku saranin nih, kalau teman-teman suka lomba bisnis, kalian bisa follow akun lomba bisnis. Atau kalau yang lebih general ada info lomba. Atau nih yang sekarang kita lagi sama-sama di platform ada menanglomba.id. Jujur ini aku testimonial dari aku ya, menanglomba.id tuh aku juga sering kepoin kenapa bagus banget guys. Dari segi UI, bukan UI sih, desainnya aja nih kan kayak udah kategorisasi ya. Kalau misalnya ini lomba bisnis, ngeliat aja yang warnanya hijau. Jadi lebih mudah gitu ngefilternya. Itu sih aku ngerasain kalau di Menang Lomba ya. Jadi kalian bisa banget follow menanglomba.id. Nah, kalau dan yang kedua, biasanya tuh aku ngikutin hashtag lomba gini guys. Itu juga biasanya banyak banget lomba-lomba yang bukan nggak kelihatan sih, mungkin nggak di post di akun-akun lomba, tapi di post di sini. Di hashtag business case competition, business plan competition, kayak gitu bisa kalian follow aja hashtagnya. Nah, oke. Itu sharing dari aku. Kalau teman-teman masih punya yang pengen ditanyain secara lebih private, kalian bisa banget nih follow Instagram aku @ageslani double S juga. Feel free nih teman-teman, kalau ingin tanya boleh tanya aja. Aku langsung kembaliin lagi ke Fatimah.
Oke, terima kasih banyak ya Kak Agas, luar biasa insightful dan lengkap banget nih materinya, rinci banget mulai dari tadi jenis-jenis lomba, terus ada challenge yang dihadapi ketika kita lomba, terus juga ada cara menghadapinya, benefit intangible, terus tangible juga, dan ternyata si lomba bisnis itu membawa banyak sekali opportunity untuk kita di masa depan gitu ya Kak. Pasti nih teman-teman setelah mendengarkan materi dari Kak Agas, pasti memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, teman-teman dipersilakan untuk bertanya, bisa secara langsung dengan raise hand, atau mungkin dari kolom chat, dan juga bisa dengan mengetikkan pada Slido yang telah dikirim di chat Zoom. Boleh dibuka dulu Slido-nya, dan tadi kalau udah ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Oke, kita tunggu ya pertanyaan dari teman-teman semua. Ini udah ada nih Kak, pertanyaan pertama dari Mutiara C. Kak mau nanya, kalau mau mulai persiapan lomba bisnis, materi yang harus dipelajari itu apa saja ya Kak kira-kira? Mungkin boleh langsung dijawab oleh Kak. Ya, boleh. Bentar ya, aku izin ngecas laptop sebentar. Oke, siap Kak. Oke, dari Mutiara C. Kalau mau mulai persiapan lomba bisnis, materi yang harus dipelajari itu apa saja ya kira-kira? Oke, sebelumnya makasih banyak ya untuk pertanyaannya. Oke, aku boleh nggak sih untuk chit-chat sama Mutiara dulu? Apakah Mutiara di sini? Bisa kira-kira bisa on mic nggak nih Mutiara? Lagi available untuk on mic nggak nih? Oke, sepertinya Mutiara lagi ini ya, lagi berhalangan untuk on mic ya. Ini disesuaikan lagi sebenarnya sama lomba bisnis yang pengen diikutin Mutiara. Mutiara kira-kira pengen ikut lomba apa nih? Bisnis model canvas, bisnis case, bisnis plan, karena persiapannya itu juga menurut aku beda-beda. Cuman kalau misalnya untuk bisnis case, untuk bisnis plan, untuk persiapan lombanya itu sepertinya harus tahu dulu nih basic dasar dari misalnya kalian pengen ikut lomba BMC, harus tahu dulu lah setidaknya lomba BMC itu seperti apa, ada apa aja sih sebenarnya bagan-bagannya, kayak gitu. Terus kalau untuk business case, biasanya harus ditahu juga nih sebenarnya kalau business case ini untuk strukturnya apa aja. Oh ya, aku izin bentar ya. Maaf nih, aku izin bentar. Oke, selagi Kak Agas ada berhalangan sebentar, mungkin teman-teman bisa langsung aja ke Slido-nya dan bertanya nih. Sayang banget kan kalau misalnya udah ada speaker yang luar biasa, tapi teman-teman malah menahan-nahan pertanyaan. Boleh juga kalau misalnya ingin bertanya langsung atau langsung ngobrol sama Kak Agas, nanti bisa di raise hand dulu dan ngobrol dengan Kak Agas. Oke, Kak Agas, silakan. Oke, sorry ya, tadi ada sedikit kendala. Jadi harus ditahu dulu sebenarnya Mutiara ini pengen fokusnya kemana. Sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, kalau misalnya aku boleh sharing, aku tuh kalau lomba bisnis itu, aku lebih belajarnya itu ini sih, learning by action. Jadi kayak aku belajarnya itu dari aku ikut lomba dulu gitu, terjun langsung dulu aja gitu. Karena dari kita terjun dulu ke kompetisi itu, nanti kita juga makin paham nih. Dulu tuh aku pernah ikut lomba bisnis case, itu dulu aku tuh sama sekali nggak tahu sebenarnya bisnis case tuh kayak gimana, tapi aku terjun aja dulu. Dan di situ ternyata aku banyak banget dapat insight dan akhirnya jadi lebih mengenal dan lebih ngerti gitu setelah aku mencoba untuk terjun dulu. Jadi nguliknya itu juga lebih enak gitu. Itu sih untuk Mutiara. Oke, terima kasih Kak Agas sudah sangat menjawab ya untuk Mutiara. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saleh. Kak, validasi ide ke calon customer wajib nggak sih untuk lomba atau data eksternal sudah cukup? Oke. Validasi ide ke calon customer wajib nggak sih untuk lomba atau data eksternal sudah cukup? Kalau dari aku, sebenarnya semakin konkret datanya, semakin kayak kita bener-bener yang ngebuktiin secara langsung, untuk kayak tadi kan dari Saleh ini bilang validasi ide langsung ya ke calon customer. Sebenarnya itu nggak wajib, tapi itu bakal jadi poin plus banget untuk tim kalian kalau mau ikut lomba. Jadi kalian juga terlihat juga sangat
niat gitu dan sangat matang dalam nge-build misalnya bisnis yang pengen kalian buat gitu. Jadi sebenarnya nggak wajib, tapi itu bisa menjadi poin plus kalau dari aku ya. Biasanya itu sih yang aku alamin atau yang aku biasanya ikut lomba itu aku pasti coba untuk validasi ide dulu ke calon customer-nya juga. Biar lebih hasilnya juga kelihatan beda gitu sama yang data eksternal aja. Oke, berarti lebih baik untuk validasi ya, Kak, akan membuat kita memiliki poin plus juga untuk di lombanya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Ini dari Anonymous. Kak, mau tanya dong, ada pengalaman lomba yang paling berkesan nggak, Kak? Boleh nih, Kak, diceritakan. Oke, makasih banyak ya udah nanyain ini, aku jadi terharu deh. Kalau dari pengalaman lomba yang paling berkesan buat aku tuh, semua lomba tuh sebenarnya punya kesannya masing-masing. Tapi kalau yang paling berkesan itu karena juga baru ya, yang kemarin sih yang waktu aku lomba Business Case Competition di Universitas Tarumanegara. Itu berkesan banget karena itu adalah salah satu lomba yang aku ikutin secara offline di luar kota. Karena sebelumnya tuh aku juga punya mimpi ya, sebenarnya kayak aku sebutnya mimpi karena aku pengen banget bisa lomba di luar kota. Sebenarnya mimpinya sederhana banget, tapi alhamdulillah di semester 6 kemarin tuh kewujud bisa lomba di luar kota, dan itu lombanya juga menurut aku karena itu timeline-nya itu berdekatan banget dari segi penyisihan ke final, itu jadi kita ngerjainnya bener-bener yang kayak meet tiap hari, harus ketemu berjam-jam sampai kurang tidur segala macam tuh kerasa banget untuk ngerjain case itu. Terus waktu final, itu tuh ada impromptu round yang tadi aku juga sempat jelasin ke teman-teman, dan impromptu round-nya tuh cuma ngerjainnya 4 jam doang. Itu bener-bener gimana caranya tuh, di situ tuh keasah banget gimana caranya ngontrol emosi, karena kan ibaratnya kalau kita diskusi ya, kadang-kadang diskusi berhari-hari aja kerasanya tuh mungkin banyak cekcoknya, apalagi nih yang 4 jam gitu, itu pasti rentan banget untuk kayak kita cekcok atau enggak, itu jadi bener-bener terasa banget cara mengontrol emosi kita, terus juga cara kita bisa mendeliver ide kita dengan data secara cepat, nyari data, terus membuat solusi yang relevan segala macam, itu serunya di situ sih. Aku baru kali ini juga aku ngerasain lomba impromptu round yang bener-bener saat itu juga dikasih case-nya. Jadi itu sih yang paling berkesan, Fatimah. Oke, kayaknya banyak banget ya, Kak, tantangannya yang harus dihadapi. Tapi tetap seru ya, Kak, dari cerita Kak Agnes ini. Iya, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Ayu Rahmi. Halo, Kak, izin bertanya. Untuk saya referensi solusi bisnis case itu biasanya bisa didapat di mana aja ya, Kak? Terima kasih sebelumnya. Oke, thank you ya Rahmi, Ayu Rahmi untuk pertanyaannya. Kalau aku untuk referensi solusi bisnis case ini biasanya itu muncul, jadi tergantung dulu case-nya apa. Nah, biasanya solusinya itu kita tuh pasti kita udah punya nih kayak asumsi solusi. Nah, dari asumsi yang tadinya tuh masih kayak kalau solusinya gini, ini enggak ya. Nah, itu baru kita cari data yang mendukung solusi kita. Jadi kalau untuk referensi solusi sendiri tuh aku biasanya itu aku build dulu solusinya apa, baru aku cari data yang mendukung solusi tersebut. Misalnya kita pengen untuk kampanye nih, kita mau perbaikin segi pemasarannya. Nah, itu kita buat solusinya aja dulu, terus dari solusi itu baru deh kita cari kalau di business case ya, cari data-data yang bisa mendukung asumsi ataupun solusi kita itu. Jadi yang kita omongin, solusi yang kita berikan itu bisa dibilang based on data. Biasanya kalau lomba business case ini emang kita tuh harus banyak-banyak cari data gitu. Biar apa yang kita sarankan, apa yang kita analisis, itu tuh semuanya tuh bisa dibilang trust gitu. Orang bisa trust sama kita karena kita carinya tuh based on data. Gitu sih, Fatimah. Oke, berarti emang ini ya, Kak, harus ada foundation ide kita sendiri dulu, baru nanti bisa kita lebih mudah kembangkan gitu ya dengan data-data yang Betul. ada. Oke, thank you banget Kak Agnes. Ini banyak sekali ya pertanyaannya, ini pada semangat nih buat nanya ke Kak Agnes. Wah, makasih banyak ya teman-teman. Iya, Kak, ini dari Wasis. Dalam business competition itu, solution atau ideas yang kita offer sering banget persis dari yang udah di-offer sama tim lain. Bagaimana solution atau ideas kita bisa lebih stand out dari tim lain? Oke, makasih banyak untuk Wasis ya, pertanyaannya bagus. Jadi kalau dari
dari pengalaman aku nih, biasanya iya aku juga ngerasain hal yang sama kayak Wasis. Kalau biasanya ikut lomba itu sebenarnya idenya tuh ya mirip-mirip aja sebenarnya. Apalagi kalau misalnya ikut business case ya, solusi yang ditawarin sama tim aku, sama tim lain bisa aja sama. Tapi gimana cara kita ngedeliver solusi kita itu yang biasanya tuh beda. Nah, kalau misalnya di bisnis plan, itu sebenarnya itu disesuaikan lagi sama customer segmen kalian yang pengen kalian tuju. Bisa aja nih, semacam kita punya ide yang sama, kayak contohnya aja Grab sama InDrive, tapi ada kan kayak value yang berbeda dari Grab sama InDrive ini, misalnya InDrive bisa harganya ditawar, di Grab nggak bisa. Walaupun ide kita sama, kita juga bisa ngasih value yang berbeda. Nah, value yang berbeda ini kita dapetin dari mana cara ngebedainnya? Bisa dari lihat lagi customer segment yang Wasis pengen tuju tuh siapa. Nah, di situ bisa dibuat, oh, dibedakannya ini deh, karena kalau customer segment usia segini dengan psikografi atau dengan habit kayak gini, itu tuh bagus nih ditambahin value kayak gini di bisnisnya. Jadi bisa disesuaikan lagi sama siapa sih customer segment kalian. Karena bisnis walaupun idenya sama, bisa aja customer segmennya beda kan. Gitu sih Mutiara. Fatimah. Oke, thank you, Kak. Berarti emang kita deliver dan cara kita bikin solution kita unik aja gitu ya, Kak. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak, dari Anonymous. Kakak pernah ikut mentoring nggak? Mungkin dia kepo kali ya, Kak. Kakak biasanya nge-mentorin orang, tapi Kakak sendiri dalam lomba itu pernah ikut mentoring nggak sih, Kak? Pernah dong. Aku juga suka mentoring nih teman-teman. Biasanya tuh aku mentoring sama Bang Hanif nih ya, co-founder dari menang lomba ini. Karena menurut aku mentoring itu penting banget. Dari segi kita tuh kalau misalnya kita mentoring, kita tuh bisa mendapatkan semacam pemikiran yang mungkin secara objektif gitu. Jadi kita bisa tahu sebenarnya, misalnya kita buat bisnis. Kita udah ngerasa bisnis kita udah stand out banget. Tapi kalau kita tanya ke orang, ternyata masih banyak kekurangannya, masih banyak yang miss. Nah, itu pentingnya mentor dalam sebuah kompetisi gitu. Sebenarnya kok mentor tuh nggak cuma kompetisi aja sih, untuk pekerjaan segala macam itu menurut aku perlu kita punya mentor biar kita juga lebih terarah nih mau kemananya. Jadi aku pernah ikut mentoring tentu aja. Oke, ternyata seorang mentor juga pasti perlu mentoring ya, karena butuh insight dari teman-teman yang lain juga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Kak, dari Anonymous juga. Kak, kalau lomba yang dikasih pendanaan gitu, apakah harus balik modal atau buat pembelajaran aja? Terus makin terbebani nggak nih, Kak, kalau misalnya dikasih modal? Oke, pertanyaan bagus banget ya, Anonymous. Makasih buat pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri, oh ya, kalau misalnya lomba dikasih pendanaan itu nggak harus balik modal. Dan kalau di FEB Telkom tuh juga nggak ada kayak laporan LPJ-nya gitu loh, kan biasanya kalau kita menjalankan proker kan uangnya tuh buat apa aja tuh ada LPJ-nya kan. Nah, kalau di aku kemarin dapat pendanaan itu nggak ada LPJ-nya, tapi ya aku memang udah buatnya sesuai sama kebutuhan aku juga sih. Kalau terus semakin terbebani nggak, Kak, dikasih dana gitu? Enggak sih, karena dari segi kaprodi aku juga tuh udah bilang, jangan jadikan uang pendanaan ini sebagai beban, jadikan inilah sebagai motivasi gitu. Dan mereka juga udah kayak ngasih kita semangat gitu, nggak apa-apa kalian udah sampai segini aja udah hebat kok, menang itu kayak cuman bonus aja gitu. Jadi aku juga sama tim jadi lebih percaya diri dan jadi lebih ngerasa, apa ya, termotivasi lah dengan pendanaan yang dikasih. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini jangan khawatir gitu ya, kalau misalnya dapat pendanaan bukan malah terbebani. Jadi kita harus semangat nih, lomba sampai dapat pendanaan. Oke nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Kak, dari Raya Ramadan, Kak, cara menemukan ide-ide yang bagus untuk bisnis plan gimana nih Kak? Oke, makasih banyak ya Raya untuk pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri, jujur nyari ide itu adalah suatu hal yang sebenarnya tuh ide itu banyak ya, tapi kita pasti sering banget nggak percaya diri sama ide kita. Menurut aku ya, semua ide itu bisa dibilang bagus, asalkan kita bisa tahu nih cara ngedeliver ide kita tuh gimana. Karena kita tuh, biasanya tuh baru baru ngide nih untuk bisnis, tapi kita udah nggak pede, kayak, "Ih, kayaknya ini biasa aja deh, kayaknya udah ada," atau kita ngerasa kayaknya nggak ada yang unik deh dari ide ini, padahal bisa. Ide apapun itu yang kita punya, itu bisa dibuat lebih bagus atau kelihatan lebih berbeda, asalkan kita punya value proposition yang tepat
untuk ide tersebut yang membedakan mungkin ide kita sama ide-ide lainnya. Atau cara kita ngeeksekusi ide itu, gimana caranya. Jadi sebenarnya bisnis apapun itu, tapi kalau kita bisa ngeeksekusi dari segi, kalau misalnya untuk lomba ya, kita kematangan kita dalam mengolah misalnya proposalnya seperti apa, kita tuh sedetail apa sih dalam menjelaskan ide bisnis kita ini, atau mungkin dari segi visualnya tuh gimana, kita tuh udah ngedesainnya seperti apa, itu tuh sebenarnya itu bisa membedakan. Jadi untuk idenya tuh bahkan sering nih aku nemuin ya, idenya mungkin biasa aja, tapi dia ngedeliver idenya itu loh, bener-bener yang ngebuat, wah detail banget ya ternyata dia sampai buat marketingnya tuh sampai misalnya strateginya tuh paparin banget, kayak gitu sih yang ngebedain. Jadi menurut aku semua ide tuh bagus gimana cara kita ngedelivernya aja. Baik, Kak. Ternyata untuk tingkat kebagusan sebuah ide tuh bukan dari unik apa enggaknya aja gitu ya, Kak. Tergantung kita eksekusinya gimana di akhirnya. Oke, Kak. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Dari Anonymous. Kak, gimana caranya milih orang yang pas banget untuk diajak lomba? Pernah dapet tapi nggak bisa konsisten atau serius. Mungkin ini relate juga ya, Kak, dengan materi Kakak yang challenge internal tadi ya? Iya betul. Oke, thank you ya Anonymous pertanyaannya. Jujur, aku di awal-awal waktu aku ikut lomba semester 1 mungkin ya, aku tuh nggak pakai tim. Jadi waktu itu aku pertama kali ikut lomba bisnis model Canvas, diadain sama Search waktu itu aku nggak punya tim, aku sendirian. Nah, ternyata alhamdulillah aku tuh menang, lombanya juara 3. Nah, dari situ aku tuh mulai nih di-approach sama orang-orang yang ternyata punya goals yang sama untuk memenangkan perlombaan atau untuk ikut lomba. Nah, dari situ tuh aku nemuin kayak tim-tim yang aku rasa kayak cocok sama aku. Nah, kalau misalnya cara milih orang yang pas banget itu sebenarnya emang nggak bisa, gimana ya, nggak bisa kita langsung kayak, kayaknya dia nggak pas deh, emang kita harus coba dulu. Tapi kita juga bisa lihat orangnya secara general. Dia tuh misalnya kita bisa lihat dia di kelas itu gimana, dari segi dia tanggung jawabnya gimana, apakah dia orang yang bertanggung jawab ataukah dia orang yang ilang-ilangan, misalnya dilihat dari dia misalnya ngerjain tugas aja gitu, tepat waktu nggak, kayak gitu. Atau dia tuh kalau di organisasi, dia tipe yang kayak gimana sih, aktif nggak ya? Atau tipe yang diem-diem aja di grup, atau kayak gitu. Itu sebenarnya bisa dilihat dari situ sih. Jadi, menurut aku kalau kita mau tahu yang pas atau enggak itu biasanya kita emang harus coba dulu aja. Kalau misalnya ternyata waktu coba aku juga sempet, misalnya pernah setim di awal-awal aku ikut lomba itu, setim terus nggak cocok. Ya udah berarti aku selanjutnya nggak usah sama itu lagi. Tapi nanti di next-nya itu ternyata, oh ada kok ternyata yang pas banget nih untuk diajak. Yang penting tuh kalau menurut aku ya, tim itu kalian tuh nyaman. Pertama harus nyaman dulu. Jangan sampai kalian tuh nggak nyaman sama tim kalian. Kalian ngerasa kayak, ih kok kalau aku ngomong tuh ini sih dia selalu bantah dulu sih, itu pasti kan nggak buat kalian nyaman kan. Jadi cari dulu yang buat kalian nyaman, yang bisa mendengarkan kalian, yang kalian tuh dihargai lah di situ, kalian ngerasa secure dulu di situ. Kalau kalian udah merasakan itu untuk komunikasi segala macamnya tuh udah enak, menurut aku gitu sih. Coba aja dari misalnya mungkin orang-orang terdekat yang buat kalian nyaman, kalian coba ajakin untuk ikut lomba, asalkan kalian tahu orangnya tuh punya komitmen yang bagus juga ya untuk ikut lomba. Oke, mungkin berarti dicoba dulu aja, nanti kan semakin kita ketemu dan terekspos dengan banyak orang, kita bisa melihat ya, kita nyamannya di mana gitu, Kak. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Mutiara C. Kak, bagaimana cara mudah menentukan segmentasi, targeting, dan positioning untuk pasar sasaran kita untuk bisnis case kita nanti? Oke, makasih Mutiara. Kalau dari lomba bisnis case itu sebenarnya itu kayak opsional ya, kita mau pakai segmenting, targeting, positioning ini untuk pasar sasaran. Karena kan case-nya juga beda-beda. Tapi kalau misalnya maksud Mutiara ini bisnis plan, itu untuk buat segmenting, targeting, positioning-nya tuh pertama sesuaikan dulu sama produk Mutiara, produk apa. Nah, terus baru tuh dibuat segmentasinya. Sebenarnya ini bakal panjang banget sih untuk aku jawabin ya. Untuk kalau targeting-nya tuh, kalau segmenting tuh lebih ke kayak kalian buat aja dulu untuk, ininya siapa sih dari segi umur, usia, terus dari segi demografi, geografi, psikografi. Kalau misalnya masih asing juga sama istilah-istilah itu, boleh banget untuk mentoring di Menang Lomba ini. Terus untuk targeting-nya itu kalau di-targeting itu lebih ke dari segmentasi tadi, yang tadi kalian kayak sebutin kayak
ada demografi, geografi, psikografi. Nah, itu tuh di targeting tuh lebih spesifik lagi. Misalnya targetnya tuh adalah orang yang hidup sehat, usia segini, kayak gitu langsung di state gitu di targeting biasanya. Kalau positioning ini kalian cari posisi, misalnya produk kalian itu kalian posisikan, kalian tuh bisa ngambil marketnya tuh di posisi yang mana gitu. Misalnya kayak di positioning itu ada Grab, Gojek, sama InDrive. Nah, positioningnya InDrive ini dia tuh ternyata harganya murah dan juga bisa ditawar kayak gitu. Sebenarnya tuh itu lumayan agak, kalau misalnya mau dijelasin ya, apalagi kebetulan peminatan jurusan aku tuh startup and small business development. Jadi tuh memang aku kayak mempelajari detail nih yang namanya segmenting targeting positioning itu aku detail banget. Nah, itu mungkin kalau misalnya mau mentoring juga, sebenarnya kalau misalnya mau mentoring sama aku tuh juga bisa banget, chat aja di Instagram aku. Kalau dia menang lomba juga bisa banget. Itu sih. Kalau itu untuk jawaban singkatnya ya, Mutiara. Oke, thank you Kak Agas. Mungkin untuk Mutiara bisa nih chat Kak Agas di Instagram ya Kak, yang tadi dicantumkan untuk jawaban yang lebih detail lagi. Kak, ini ada juga pertanyaan yang mungkin technical juga dari Anonymous. Kak Agas biasanya kalau lomba Bizcase, framework apa aja yang sering dipakai? Oke, thank you Anonymous untuk pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri untuk framework yang aku pakai itu biasanya paling sering ya, itu kalau business case itu pertama ada SCQ. SCQ itu terdiri dari situation, complication, and equation. Itu biasanya aku taruhnya tuh di bagian awal banget, kayak di pendahuluan gitu, SCQ framework. Untuk ngetahuin nih, nganalisis dari segi situasi sama komplikasi atau permasalahannya tuh apa, terus yang pengen dicari itu di equation-nya tuh apa. Terus untuk framework-nya ini biasanya yang paling sering banget itu ada PESTEL, SWOT, Porterfile Force, terus CTQ, itu semuanya lumayan banyak ya. Aku juga suka buat kayak market landscape, kayak gitu. Jadi kalau kita mau bincang-bincang lagi, sebenarnya lumayan banyak yang aku pakai, tapi itu sih yang paling sering itu PESTEL, SWOT, sama SCQ itu. 3 itu sih yang paling aku selalu pakai kalau misalnya di business case ya. Oke, thank you Kak Agas atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan terakhir nih Kak di Slido dari Anonymous. Kak Agas biasanya menggunakan analisis apa saja ketika membuat proposal lomba business case? Oke, ini kayaknya tadi hampir sama ya kayak pertanyaan tadi. Jadi kalau untuk analisisnya itu tadi tuh aku udah sebutin ya, aku pakai SCQ analysis, terdiri itu situation, complication, equation. Terus itu aku juga pakai PESTEL. Teman-teman kalau misalnya belum belajar boleh tuh cari dulu PESTEL analysis. Itu tuh untuk menganalisis faktor eksternalnya dari sebuah, mungkin di lingkungan eksternalnya gitu. Misalnya kalau perusahaan atau apa, ini case-nya tergantung, disesuaikan lagi sama case. Terus kalau di internalnya juga biasa aku tuh pakai SWOT analysis. Mungkin teman-teman udah tahu banget ya SWOT karena udah sering banget dipakai framework ini di perkuliahan. Terus juga aku pernah pakai, bukan pernah sih, aku juga biasanya pakai Porterfile Force. Itu untuk ngetahuin tuh dari segi persaingan rival kita di luar tuh gimana, itu lebih ke eksternal juga, supplier gimana, Porterfile Force namanya. Terus juga CTQ, itu kayak critical to quality, itu untuk ngetahuin sebenarnya kalau kita ngebuat atau ngedevelop suatu, misalnya ini case-nya tuh kayak produk nih, sebenarnya critical to quality untuk customer-nya tuh sukanya kayak gimana, itu dianalisis dulu pakai critical to quality. Aku juga biasanya untuk nge-state permasalahannya itu pakai issue tree namanya, kayak untuk analisis akar masalahnya. Pokoknya lumayan kompleks sebenarnya business case itu, tapi seru banget kalau teman-teman mau belajar. Jadi boleh nanti mentoring aja sama Kak Hanif juga udah jago banget. Oke, thank you banget Kak Agas. Ternyata ada pertanyaan susulan nih Kak mengenai Iya, jawaban boleh. Agas yang tadi. Materi analisisnya bisa dicari di mana ya Kak? Apakah ada website khusus dari Mas Anonymous? Thank you, Mas Anonymous. Jadi kalau misalnya aku biasanya, jadi gini, alhamdulillah banget, di semester 6 kemarin tuh aku dapat materi strategi manajemen. Nah, di strategi manajemen ini, aku tuh ya dikasih rekomendasi buku juga lah sama dosenku ya. Dan selama 1 semester itu aku lumayan ngulik tuh, baca buku itu dari chapter 1 sampai chapter terakhir lah, pokoknya sampai habis lah. Jadi di situ ada analisisnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bukunya, sebentar ya, aku kasih ininya.
Nama bukunya. Pokoknya itu bukunya David. Sebentar, aku bantu carikan. Fred R. David pokoknya itu bukunya Strategic Management. Mungkin teman-teman nanti bisa cari aja bukunya Fred R. David Strategic Management. Itu bagus banget bukunya karena lumayan juga kompleks untuk dari awal banget kayak dikasih tahu gitu untuk kita nganalisis kayak dari eksternalnya, terus internalnya juga dipelajarin kayak nanti kalian tuh membuat strateginya itu gimana, nanti dia pakai KSPM, terus juga banyak banget sih, itu framework-nya juga lengkap banget. Nggak cuman yang tadi aku sebutin, tapi lebih kompleks lagi, terus ada kayak perhitungan-perhitungannya, pokoknya seru banget sih bukunya. Kalian kalau mau baca, boleh banget tuh baca bukunya Fred R. David, Strategic Management. Oke, terima kasih banyak ya Kak Age, sampai dikirimin tuh judul bukunya ya teman-teman. Buat teman-teman semua ekspor kalau misalnya kalian ingin ikut lomba bisnis gitu. Terima kasih banyak kepada Kak Ages atas materi dan jawabannya yang sangat menambah wawasan dan sangat rinci ya teman-teman. Boleh teman-teman kasih dulu reaction buat Kak Ages, bisa jempol, tepuk tangan. Ayo kita bareng-bareng kasih reaction buat Kak Ages. Oke, terima kasih ya Kak Ages. Ternyata ada pertanyaan satu lagi nih Kak. Dari Sale, kayak pada penasaran gitu ya Kak. Ada follow-up questions yang sangat banyak dari tadi. Any recommendation Kak untuk course online untuk lomba bisnis? Oke, thank you ya. Kalau untuk online course sebenarnya aku tuh nggak pakai online course malah biasanya ya kalau aku misalnya untuk lomba bisnis itu aku lihat di YouTube aja. Misalnya aku mau final waktu itu business case, aku lihat rekomendasi final business case gitu, kayak competition kayak apa. Soalnya untuk online course itu biasanya aku belum pernah nyoba juga sih teman-teman untuk online course-nya gitu. Jadi aku memang learning by doing aja kalau dari lomba ini, gitu. Oke, thank you Kak Ages. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan semakin malam. Pertanyaan terakhir dari Anonymous, struktur proposal BCC seperti apa Kak? Oke, thank you banget ya pertanyaannya. Jadi untuk struktur proposal BCC itu biasanya tuh ada bagian pendahuluan. Nah, kalau di pendahuluan ini kita ngasih tahu latar belakang kayak gitu, latar belakang permasalahannya. Nah, itu biasanya aku tuh state-nya pakai SCQ itu. Yang tadi aku udah bilang situation, complication, equation. Nah, selain ada pendahuluan, yang kedua itu ada analisis permasalahan. Di analisis permasalahan itu nanti kita bakal input atau masukkan analisis kita pakai framework yang udah aku sebutin tadi. Kayak misalnya pakai PESTEL, SWOT, Porter 5 Force, itu taruh di analisis permasalahan. Sudah kita analisis permasalahannya, nanti juga dibuat tuh isu trinya, kita buat deh rekomendasi solusinya. Untuk rekomendasi solusi itu, kalau aku boleh saran dari segi analisis yang kalian analisis sama solusinya itu harus benar-benar juga relate ya, harus berhubungan. Jadi misalnya kan misalnya kan ada di analisis permasalahannya ternyata brand journey-nya ini di bagian loyal ternyata belum ada nih di perusahaan ini gitu. Nah, kalian bisa tuh nanti buat di solusinya kalian buatin brand journey buat perusahaan tersebut untuk bantu misalnya membuat experience dari customer ini makin meningkat kayak gitu. Nah, itu harus jadi yang kalian buat, yang kalian analisis permasalahannya di bagian analisis permasalahan itu tuh harus dicari tuh rekomendasi solusinya di bagian solusinya. Jadi kalian buat solusinya itu gimana cara biar permasalahan yang udah kalian analisis itu bisa clear atau bisa terselesaikan. Setelah ada rekomendasi solusi, biasanya aku buat cara mengimplementasikan solusi. Nah, kalau implementasi solusi itu biasanya aku lihat dari Gantt chart-nya atau timeline-nya. Kayak misalnya untuk strategi pertama ini butuh waktu berapa lama,
terus tahapnya apa aja. Terus tuh selain dari timeline, itu bisa dibuat juga untuk mitigasi risknya, buat mitigasi risiko. Misalnya, kalau misalnya solusi kalian ini bakal dibuat, kira-kira risikonya apa aja yang bakal terjadi. Kalian ngemitigasinya kayak gimana. Nah, itu kalian juga harus buat, itu bakal ada framework-nya juga. Terus, aku juga buat financial projection-nya atau financial pro-nya, FinPro ya biasanya aku sebutnya. Itu tuh ya buat aja dari solusi-solusi kita tuh kira-kira cost yang diperlukan berapa, dan nanti dari solusi kita itu bakal memberikan keuntungan si cash distributornya ini berapa. Jadi itu juga harus dibuat. Setelah itu baru deh ke penutup, yaitu kesimpulan. Boleh juga dikasih saran. Dan jangan lupa juga untuk masukin referensi ataupun lampiran-lampiran yang belum dimasukkan atau untuk pelengkap dari solusi maupun analisis kalian. Gitu sih struktur proposalnya. Oke, thank you banget Kak Ages. Udah menjelaskan dengan sangat rinci ya Kak. Semuanya dijelasin ya sama Kak Ages, teman-teman. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dengan antusias kepada Kak Ages. Serta sekali lagi terima kasih kepada Kak Ages sebagai pembicara pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada media partner untuk acara hari ini, yaitu FRI Heights, UKM Search, GNB Komisariat Telkom University, ERP Laboratory, ESD Laboratory, EDE Laboratory, ProClub, dan Anak Bisnis. Sebelum kita lanjut ke pengisian feedback sebagai penutup acara, kita foto bersama dulu yuk teman-teman. Mungkin teman-teman semua yang dari tadi off-cam bisa on-cam dulu nih untuk kita foto sebagai kenang-kenangan acara malam hari ini. Ayo teman-teman yang lain on-cam dulu nih. Dan jangan lupa pakai virtual background yang udah ada di grup WA ya teman-teman. Mungkin kepada panitia yang bertugas, boleh nih dipimpin untuk sesi dokumentasinya. Oke, mungkin dari aku ya yang mimpin. Semuanya siap? 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah makasih Fatima. Oke, terima kasih juga. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri acara, kita lanjut ke pengisian feedback nih, teman-teman. Mungkin untuk panitia bisa dikirimkan link feedback-nya di kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi feedback ya, teman-teman, karena feedback ini adalah salah satu syarat wajib untuk teman-teman mendapatkan sertifikat yang akan dikirim di grup WA nanti. Sayang banget nih, teman-teman, kalau misalnya udah ikut 3 sesi webinar, tapi sertifikatnya kelewat. Boleh ya diisi feedback-nya dulu. Oke, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul hampir 8.30 nih, teman-teman. Setelah mengisi feedback nanti, teman-teman juga bisa menunggu di grup WhatsApp untuk sertifikatnya. Oke, akhir kata, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sebagai moderator. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Ages atas materinya hari ini. Sampai jumpa di acara Menang Lomba selanjutnya. Teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih semuanya.